Di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran puasa. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh seorang pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat proses belajar mengajar. Dengan demikian, metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran yang diharapkan. Berikut beberapa metode pembelajaran yang cocok digunakan pada materi puasa. Yang pertama yaitu metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok bersifat heterogen. Pembelajaran kooperatif ini mendasari pada konsep bahwa peserta didik lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika peserta didik saling diskusi dengan temannya. Yang kedua yaitu metode pembelajaran make a match. Metode ini adalah metode pembelajaran aktif untuk melatih materi yang telah dipelajari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini yaitu sebuah kartu-kartu tersebut berisi pertanyaan dan jawaban. Pengembangan model pembelajaran make a match pada mulanya merancang metode ini untuk pendalaman materi, menggali materi, dan siswa dilatih untuk menguasai materi dengan cara memasangkan antara pertanyaan dengan jawaban. Selanjutnya yaitu definisi puasa. Puasa atau shaum secara bahasa yaitu menahan diri, sedangkan secara istilah yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa dibagi menjadi 4. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, yang keempat puasa haram. Puasa wajib yaitu puasa yang dilakukan menjadi 4. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, yang keempat puasa haram. Puasa wajib yaitu puasa yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perintah Allah, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan dosa. Contohnya yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu puasa makruh. Puasa makruh berarti puasa yang lebih baik ditinggalkan, tetapi apabila jika dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya puasa pada hari Jumat dan puasa wisal. Yang keempat yaitu puasa haram. Puasa haram berarti puasa yang jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Contohnya puasa Syawal dan puasa tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan puasa hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah, dan puasa pada hari yang syak atau hari yang diragukan. Baik, selanjutnya yaitu rukun syarat puasa. Yang pertama, syarat sah dan syarat wajib berpuasa. 1. Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, kuasa atau ada kekuatan, artinya tidak sakit dan bukan orang yang sudah tua. Orang yang sakit dan orang yang sudah tua boleh tidak melakukan puasa, tetapi wajib membayar fidyah. Lalu yang kelima, tidak di dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, seperti puasa pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Yang kedua yaitu rukun puasa. 1. Niat, yaitu menyengaja niat puasa Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar. Artinya pada malam hari
hati kita telah tergerak atau berniat bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, jima pada siang hari. Yang kelima, gila walaupun sebentar. Yang keenam, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Yang ketujuh, murtad, yakni keluar dari agama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah hikmah berpuasa. Yang pertama adalah melatih disiplin waktu. Hal ini dilakukan agar puasa tetap fit dan kuat di siang hari. Maka tubuh memerlukan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup membuat seseorang yang menjalani puasanya lebih teratur dan lancar dalam berpuasa. Selain itu, melakukan sahur juga bermanfaat untuk melatih kebiasaan bangun pagi dan mendapatkan rezeki. Yang kedua adalah keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup dapat diraih dengan beribadah. Pada bulan puasa ini, manusia dilatih agar kembali mengingat dan melaksanakan semua kewajiban tersebut dengan jaminan pahala yang dia dapat. Yang ketiga adalah mempererat silaturahmi. Suasana menjalin silaturahmi sangat terasa erat saat Ramadan ini. Hal ini terlihat dari masjid atau orang-orang yang memberikan takjil buka puasa yang gratis. Selain itu juga dapat dilakukan dengan sholat secara bersama-sama atau jamaah di masjid, memberi ilmu Islam dan mendengarkan ceramah maupun diskusi keagamaan yang dilakukan di masjid. Yang keempat adalah peduli terhadap sesama. Dalam Islam, rasa persaudaraan akan lebih terasa erat saat bulan suci Ramadan. Betul apa betul? Betul. Banyak orang yang bersedekah dengan memberikan takjil, berbuka puasa secara gratis, selain itu sholat yang dilakukan bersama-sama dan saling bahu-membahu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Yang kelima adalah ibadah memiliki tujuan. Hikmah puasa dan manfaatnya yang kelima adalah mengetahui bahwa berpuasa memiliki tujuan. Tujuan puasa adalah melatih diri manusia agar dapat terhindar dari dosa-dosa di hari lain saat di luar Ramadan. Jika tujuan tersebut tercapai, maka puasa dapat berhasil. Tetapi jika tujuan tersebut gagal, maka puasa tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Jika beribadah dengan berorientasi pada tujuan, maka akan mudah dalam melaksanakan segala macam ibadah. Yang keenam adalah tiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Pergi ke masjid untuk beribadah, menolong orang, berbuat adil kepada manusia, tersenyum, hingga tidurnya orang puasa merupakan suatu ibadah. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kebaikan adalah ibadah. Semua kebaikan dapat bernilai ibadah. Yang ketujuh adalah berhati-hati dalam berbuat. Hikmah puasa dan manfaat selanjutnya adalah melatih agar hati-hati dalam berbuat puasa Ramadan. Akan menjadi sempurna apabila manusia menjauhi perbuatan haram yang dapat dilihat, didengar, dan juga diucapkan. Latihan ini dapat menimbulkan kemajuan positif bagi manusia yang menjalinnya saat bulan Ramadan. Juga dapat berguna diterapkan saat di luar Ramadan. Dengan itu, kita akan terbiasa menghindari dosa seperti bergunjing, berkata kotor, berbohong, memandang yang dapat menimbulkan dosa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah melatih manusia agar lebih tabah. Dalam berpuasa, manusia dilatih untuk menahan dan yang tidak baik dilakukan, misalnya marah-marah, suudzon, dan dianjurkan untuk melatih kesabaran atas segala perbuatan orang lain kepada diri kita. Yang kesembilan adalah melatih hidup sederhana. Pada
Saat berbuka puasa, manusia dianjurkan untuk sedikit makan dan memperbanyak minum. Dengan pola makan yang hanya memakan 3 butir kurma dan minum air putih dapat bermanfaat untuk kesehatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.